Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala nuril anwar
wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada kesempatan detik ini tidak sedetik pun Allah menghentikan kucuran rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan dan memenuhi perintahnya, hadir bersama-sama di majlis yang penuh dengan keberkahan ini, Masjid Baitul Hakam, dalam kondisi sehat walafiat guna menunaikan ibadah salat Jumat. Oleh karena itu hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita hingga detik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita semua melaksanakan seluruh rangkaian perintah yang telah diajukan kepada kita dan meninggalkan semua larangan-larangan yang telah ditunjukkan kepada kita semuanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita bahwa di antara kita dan di antara kalian semua, kata Allah, adalah hanya orang-orang yang takwa yang disiapkan tempat yang termulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karena itu hadirin, menjadi penting bagi kita semua untuk terus-menerus bermuhasabah, merenung diri agar supaya kita tahu siapa sejatinya diri kita ini. Karena di dalam beberapa maqalah, barang siapa yang tahu akan eksistensi dirinya, maka dia akan tahu dan paham siapa Tuhannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka semua agar beribadah, menyembah kepada aku. Bagaimana mungkin kita akan menyembah kepada Allah kalau kita tidak kenal siapa sesungguhnya Allah itu? Oleh karena itu muhasabah menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita laksanakan setiap saat dan kesempatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesuksesan seseorang seringkali dimaknai oleh kebanyakan kita sukses dalam kategori yang bersifat materi keduniaan. Kalau seseorang mampu mencapai satu puncak kedudukan tertentu, kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden bahkan, dan jabatan-jabatan yang lain, maka ketika semua itu kita telah raih, itulah orang yang sukses. Demikian pendapat kebanyakan. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak mampu menggapai jabatan-jabatan tersebut? Apakah mereka dikatakan sebagai orang yang gagal? Inilah perspektif yang harus kita lihat dalam sudut pandang Islam, dalam sudut pandang agama. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 telah memberikan gambaran kepada kita bahwa sebagian daripada umat manusia itu
dalam menjalani roda kehidupannya, orientasi hidupnya semata-mata adalah mencapai kebahagiaan dunia belaka. Jika itu yang menjadi tujuan pokok dalam menjalani hidupnya, kata Allah, wa fil akhirati min khalaq, maka kelak di akhiratnya dia tidak akan mendapatkan bagian apapun, karena semua telah diminta di dunia ini. Tetapi Allah juga menggambarkan dalam ayat berikutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ada juga di antara mereka golongan umat manusia yang dia ingin hidupnya sukses, di dunianya sukses, di akhiratnya pun dia menginginkan kesuksesan yang sama. Maka kata Allah, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya, kepada kita semua, kepada umat manusia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau ingin hidupnya dunia saja, Allah berikan. Tetapi ketika dia menginginkan dunia bahagia, akhirat bahagia, dunia sukses, akhirat sukses, Allah pun berikan. Wallahu sari'ul hisab. Sangat mudah bagi Allah menghitung itu. Oleh karena itu hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bagaimana agar kita di antara umat manusia tidak ada jarak, semuanya bisa menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhiratnya? Maka para ulama memberikan tuntunan, menyimpulkan 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, al-ihtimamu bil faraid. Kita memiliki kesungguhan dan keseriusan di dalam rangka menjalankan apapun yang telah menjadi kewajiban terhadap kita semua. Apa saja yang diwajibkan di dalam agama Islam itu? Ya rukun Islam lah, ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji. Itulah ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan. Hendaknya di antara kita umat Islam selalu serius untuk istiqomah menjalankan semua perintah-perintah tersebut, karena itu adalah kewajiban hakul adami yang harus kita lakukan, siapapun dan apapun posisi kita. Lebih-lebih ibadah sholat. Kenapa sholat harus menjadi prioritas dalam kita melaksanakannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali besok akan dihisab amal-amal kita di akhirat adalah sholat. Idza saluhat saluhal amalu kulluh. Ketika perhitungan timbangan amal sholat kita baik, maka seluruh amal-amal kita yang lain pun dikategorikan baik. Wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Ketika amal sholat kita buruk, maka seluruh amal-amal kita yang lain pun dikategorikan buruk, bahkan rusak sama sekali. Itulah sholat. Maka penting bagi kita semuanya hadirin untuk terus-menerus berupaya agar sholat yang kita lakukan sampai hari ini dan seterusnya semakin hari semakin baik, semakin baik. Janganlah ketika kita melaksanakan sholat semata-mata hanya untuk menggugurkan ibadah sholat itu sendiri. Sebab fawailul lil musallin, kata Allah, celakalah orang yang melaksanakan ibadah sholat. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Ketika dia melaksanakan sholat, hatinya ghaflah, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah hendaknya di antara kita semua ini hadirin berupaya maksimal agar sholat kita terus menerus diupayakan menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, ta'awwadhu billahi min khusyu'in nifaq. Qala, wa ma khusyu'un nifaq ya Rasul? Qala,
khusyu'ul badan nifaqul qalbi. Berlindunglah kalian kepada Allah dari khusyuk tapi hatinya munafik. Tampaknya khusyuk tapi munafik. Kemudian Rasulullah ditanya, "Wa ma khusyu'un nifaq ya Rasul?" Bagaimana model orang yang khusyuk tapi munafik itu ya Rasul? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Khusyu'ul badan nifaqul qalbi." Orang yang penampilannya bagus, layaknya orang yang khusyuk dalam ibadahnya, tapi hatinya sebaliknya, bertolak belakang dengan penampilannya. Itulah khusyuk badannya, munafik hatinya. Man aktsara dzikrallah faqad bari'a minan nifaq. Barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah, kata Nabi, maka dia akan terbebas dari sifat munafik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah penting bagi kita terus-menerus diupayakan agar ibadah-ibadah yang kita lakukan itu benar-benar sambung antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal ihtimamu bitarkil kabair. Kita berupaya maksimal agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa besar. Memang hadirin, tidak ada di antara umat manusia yang tidak berdosa kepada Allah. Tetapi ingat, sesungguhnya di dalam Islam itu tidak ada dosa besar dan tidak ada dosa kecil. Laisal kabair mal istighfar, walaisas shaghair mal istimrar. Tidak ada dosa besar jika dilakukan terus-menerus dengan selalu bertaubat memohon ampun kepada Allah. Demikian juga tidak ada istilah dosa kecil jika dilakukan terus-menerus pula, maka lama-lama akan menjadi besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Bahwa setiap manusia adalah punya dosa kepada Allah, dan sebaik-baik mereka yang berdosa kepada Allah, dia sadar bahwa dirinya punya dosa, kemudian dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Dan Allah juga menyukai orang-orang yang selalu membersihkan hatinya dari sifat-sifat kotor yang ada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu hadirin, kita berupaya maksimal agar kita benar-benar menjaga diri kita ini agar tidak terperangkap oleh bujuk rayu syaitan dan hawa nafsu kita. Karena ketika seseorang lupa kepada Allah sedetik saja, syaitan akan langsung merangkul kita, akan menemani kemanapun pergerakan kita. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, kata Allah begitu. Sedetik saja kita lupa kepada Allah, setan akan menerkam kita, akan menjebak kita, akan menyertai kemanapun kita pergi. Yang kedua, kita punya hawa nafsu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak-ngajak kita ke jalan yang tidak baik. Kalau dua hal ini bersekongkol antara hawa nafsu diri kita dan syaitan menjadi satu kekuatan yang mempengaruhi kita, hancurlah kita. Maka dari itulah hadirin, apa yang kemudian bisa mengendalikan semua itu? Hadirkan hati selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, kata, niscaya aku akan senantiasa mengingatmu. Karena aku akan selalu menyertai orang-orang yang selalu mengingatku. Ana ma'ahu idza dzakaroni, kata Allah begitu dalam hadis qudsinya. Ketika kita sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sedikit pun tidak akan berani mendekat pada kita lagi. Itulah kekuatan spiritual yang mesti harus ada dalam benak diri kita ini. Kemudian yang ketiga hadirin, husnul adab sama Allah wa ma'al khalq. Yang ketiga adalah kita harus baik hubungan diri kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita harus baik pula tata krama kita dengan sesama makhluk.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimudz zillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Bahwa Allah, kalian semua akan dihinakan, kata Allah, dimanapun kalian berada, kecuali kalian hablum minallah, selalu terkait hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu baik hubungan dengan sesamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hubungan kita dengan Allah relatif lebih mudah ketimbang hubungan dengan sesama. Karena dengan menghadirkan diri kita kepada Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, itu akan langsung ada connecting kita hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah power keimanan akan hadir kepada diri kita. Tetapi ada satu perkara yang ini relatif sulit untuk mendapatkan ridho, mendapatkan pemaafan di antara sesama, yang menyangkut hakul adami. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menginformasikan kepada kita bahwa kelak pada hari kiamat, yang dikatakan orang pailit itu bukan orang yang tanpa amal ibadah, tetapi dia hadir kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan pahala salat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat, full pahalanya. Tapi kemudian karena ada urusan-urusan yang belum terselesaikan terkait dengan hakul adami selama dalam hidupnya, maka mereka sama-sama menuntut balas kepada mereka itu. Mereka menuntut sehingga kebaikan-kebaikan orang yang ahli ibadah ini, yang bawa pahala sholat, yang membawa pahala puasa, yang membawa pahala zakatnya, diminta dibarter dengan kejelekan-kejelekan, dengan dosa-dosa orang yang tadi disalahi tadi. Maka kemudian jika semua amal ibadah mereka sudah habis, sementara dosa-dosa orang lain belum tertebus olehnya, maka dosa-dosa mereka ditimpakan kepada orang ini. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai al-muflis, orang yang pailit. Maka kemudian orang ini dilemparkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Maka dari itulah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita mampu, satu, menjaga dengan sungguh-sungguh amal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan, salat, puasa, zakat dan haji dan seterusnya itu. Kemudian kita berupaya maksimal meninggalkan perbuatan-perbuatan apapun yang menimbulkan perbuatan dosa. Kemudian yang berikutnya, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu banyak berzikir kepada Allah. Kemudian hubungan sesama hendaknya berupaya saling meridhoi di antara sesama, agar tidak menjadi beban di akhirat kelak yang menjerumuskan kita ke neraka akibat beban-beban yang tertinggal pada sesama di antara kita. Mudah-mudahan sedikit khutbah yang kami sampaikan seiring dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita mampu merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر